Al-matlabul awal ahamiyatud dirasat al-iktisodiyah. Kajian yang ke-35, topik yang pertama. Kajian yang ke-35, al-matlabul awal, topik yang pertama membahas tentang ahamiyatud dirasat, pentingnya economic study ekonomi, pentingnya studi ekonomi. Jadi 258 juta penduduk Indonesia, mayoritas muslim, mayoritas miskin. Mayoritas muslim, mayoritas miskin. Padahal perintahnya dalam Al-Quran itu aqimis sholat wa atuz zakah, dirikan sholat dan bayarlah zakat. Membayar zakat itu perintah. Dan membayar zakat bagi orang yang sudah bisa membayar zakat, artinya sudah kaya. Jadi itu gampangannya ngomong kayak gini, bersolatlah dan kayalah, kayak gitu perintahnya begitu itu. Tapi telinganya pada nggak dengerin perintah itu atau gimana gitu. Aqimis sholat, sholatlah, wa atuz zakah, dan bayarlah zakat. Itu artinya kan, kamu sholat tapi jadi orang kaya, gimana? Gitu. Tapi kenapa mayoritas miskin? Karena enggak mau belajar tentang ekonomi. Maka belajar ekonomi ini penting. Ahamiyatud dirasat al-iktisodiyah, pentingnya belajar ekonomi. Tabarroza ahamiyatud dirasat al-iktisodiyah min iddati zawaya najmaluha fi mayali. Awalan an-nasyatul iktisadi huwa an-nasyatul asasi wal ghalib fi hayatil bashar. Tsaniyan al-anzimatul qanuniyah fi kulli mujtama' hiya walidatu dzurufihi al-iktisadiyah wa tatawwurihil iktisadi. Tabaroja menjadi penting atau tabaroza menyoroti ahamiyata dirasatil iktisodiyah. Tabaroza menyoroti ahamiyata dirasatil iktisodiyah, akan pentingnya belajar ekonomi, studi ekonomi, minaidati zawaya, dari berbagai sudut. Minaidati zawaya, dari berbagai sudut. Kita akan menyoroti pentingnya belajar ekonomi dari berbagai sudut. Apa itu penting? Nah, kalau kamu nganggap nggak penting, ya sudah. Nggak pernah belajar ekonomi. Jadi kalau sudah nggak pernah belajar ekonomi itu kayak kucing Jakarta. Kucing Jakarta.
tikus dianggap teman atau bahkan takut sama tikus. Kucing Jakarta itu. Kalau kucing kampung kan tikus dianggap rezeki. Di Jakarta tikus dianggap teman atau nggak tahu cara nangkepnya itu. Karena tikus Jakarta nggak pernah belajar makan tikus. Itu. Jadi semuanya itu dengan belajar. Najmaluha kami rangkum. Najmaluha yang kami merangkumnya, merangkum pada ad-dirasat al-iqtisadiyah fima yali sebagaimana berikut ini. Fima yali sebagaimana berikut ini. Awalan yang pertama, an-nasyatul iqtisadi, bermula kegiatan ekonomi. Dua, bermula nasyatul iqtisadi itu an-nasyatul asasi. Itu an-nasyatul asasi, aktivitas primer. An-nasyatul asasi, aktivitas primer, wal ghalib, dan dominan. Ekonomi itu aktivitas primer, aktivitas dasar, wal ghalib, dan dominan. Dominan orang mau kayak apa situasinya, semuanya beraktivitas ekonomi. Semua-muanya. Tapi karena nggak mau belajar ekonomi itu, kitab salaf itu, kitab ini nih, kitab-kitab yang diajarkan di pondok itu sepertiga kitab-kitab fikih minimal itu mengajarkan ekonomi, itu sepertiganya minimal. Tapi karena rata-rata yang dipelajari bab yang pertama ya bab toharoh. Bab toharoh aja belajarnya belum selesai. Ulang nikah, ya sudah, babul buyuk nggak pernah dipelajari tapi jarang dipraktekkan. Itu masalahnya. Orang Islam disuruh bayar pajak, prakteknya nguber-nguber nyari pajak. Disuruh bayar zakat, prakteknya nguber-nguber nyari zakat itu. Jangan kebalik kayak gitu. Belajar ekonomi penting sekali. Karena kegiatan ekonomi pada dasarnya dan umumnya itu kegiatan primer yang dominan dalam fi hayatil basari, dalam kehidupan manusia. Fi hayatil basari, dalam kehidupan manusia. Jadi economic activities itu adalah kegiatan yang primer, bukan sekunder. Primer itu utama. Setiap manusia mempunyai kegiatan ekonomi. Jadi Anda harus pelajari bagaimana manajemen produksi, bagaimana manajemen marketing, bagaimana risk management, resiko manajemen. Pelajari. Saya ini gini-gini nih punya sertifikasi lengkap dan internasional. Saya punya risk management internasional. Nggak cukup di Indonesia. Saya punya wealth management certificate internasional. Jarang orang punya kiai punya sertifikat risk management, wealth management. Jarang. Insuren lengkap. Saya belajar itu.
Itu. Karena apa? Fikih saja, kitab fikih sepertiganya itu bab ekonomi. Tapi orang Islam yang kaya nggak ada sepertiga di Indonesia ini. Mestinya ya sepertiga juga lah minimal gitu. Maka kenapa saya mendirikan tak tulis pesantren ekonomi, tujuannya biar santrinya jadi pembayar zakat. Itu. Jangan miskin-miskin. Udah miskin nih, miskin, umbelen. Anaknya umbelen, miskin. Sarungnya ngelinting, pecinya merah. Datang ke sini nih, coba bayangkan. Nah, bayangin gini. Kamu jadi kiai nih. Nanti santrinya datang, yang dulu nyantri di sini datang, silaturahim, rambutnya kunyel, pakai sarung-sarungnya ngelinting, pecinya merah, anaknya umbelen, bawa istri, itunya udah pada putus. Itu ketika kita lihat saja, kita baru ngelihat kok kasihan amat ini. Itu. Anaknya nyerondol terus tahun 1. Nah itu. Tapi coba sisirannya rapi, pecinya bagus, pakai dasi, suit pakai new class, bawa ajudan 1, turun dari mobil dibukain pintunya, naik mobil ditutupin pintunya. Nah, baru turun saja saya ngeliat ini siapa ini. Wah, utuk-utuk anaknya turun, istrinya turun. Istrinya bajunya yang paling mahal, minyak wanginya yang harum. Jadi baru ngelihat pulpennya saja udah ketahuan. Pulpen orang kaya itu ada mereknya. Baru ngelihat pulpen doang dulu. Pulpen, kamu ngerti nggak? Apa coba? Ayo, merek apa coba? Mereknya pulpen orang kaya itu lu apa? Merek pulpen orang kaya, merek pulpen aja bisa bicara, coba bayangin. Montblanc. Nah, terus ngeliat lagi sabuknya, merek apa coba? Sabuknya orang kaya, merek apa? Nggak ngerti aja. Louis Vuitton. Enggak ngerti. Tas, ada perempuan sekarang. Waduh, tasnya orang kaya, merek apa? 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 Tanya Mak Umi, tahu semua mereknya. Tanya Mak Umi, tahu semua dia mereknya. Tapi tahu doang dia mereknya. Ada Gucci, ada apa lagi? Apa? Wah, ini memang nggak bakat ini ya. Lihat sepatunya, ada mereknya apa coba sepatu? Itu nggak ganti-ganti dari zaman dulu sampai sekarang. Tanya Mak Umi, tanya kalau nggak tahu. Tanya Mak Umi. Dia cuma tahu mereknya. Itu. Tanian kedua kalinya. Al-Anzimatul Qanun. Sistem hukum. Yang kedua, Al-Anzimatul Qanuniyah, sistem hukum. Bermula sistem hukum fi kulli mujtama'in, dalam setiap masyarakat.
itu ya bermula angdimatul qanuniyah, itu walidatu dzurufihi, itu walidatu dzurufihi, keluar dari keadaannya, al-iktisadiyah, keluar dari keadaannya ekonomi, watatawurihi dan perkembangannya, al-iktisadi watatawuri dan perkembangannya ekonomi. Undang-undang tentang ekonomi, contohnya Undang-Undang Ciptaker, Omnibus Law yang didemo rame-rame itu adalah andimatu al-qanuniyah fi kulli mujtama hiya walidatu durufihi al-iktisadiyah wa tatawurihi al-iktisadiyah. Adanya undang-undang Ciptaker, undang-undang Omnibus Law, itu adalah sebuah undang-undang dalam tiap-tiap masyarakat menunjukkan munculnya, adanya adalah walidatu durufihi, keluarnya karena keadaan ekonomi dan perkembangannya. Adanya aturan A, B, C, D itu karena ada kebutuhan aturan itu. Adanya aturan tentang Omnibus Law sampai di demo, sampai bakar-bakar. Adanya aturan itu karena adanya tuntutan. Adanya tuntutan untuk itu. Apa tuntutannya? Negara harus efisien. Orang ngurus izin harus cepat. Nah, kalau orang ngurus izin harus cepat, bayangkan ngurus izinnya dari mulai kabupaten ke gubernur ke pemerintah pusat, nemuin sana sini banyak orang, bayar banyak orang, nggak jadi-jadi, setahun nggak jadi, 2 tahun nggak jadi. Bagaimana mau investasi, itu udah kadung bosen. Nah, jadi adanya undang-undang itu adalah sesungguhnya walidatu dzurufihil iktisadiyah wa tatarwihil iktisadi. Adanya undang-undang itu muncul karena kebutuhan zamannya. Al-Andimatul Qanuniyah yang kedua bermula sistem Al-Andimatul Qanuniyah bermula sistem qanuniyah, sistem hukum fi kulil mujtama, dalam tiap-tiap mujtama, masyarakat, bangsa, ya bermula Andimatul Qanuniyah itu walidatu dzurufihil iktisadiyah, keluar dari keadaannya ekonomi. Memang keadaannya kayak apa? Keadaannya pemerintah kalau tidak efisien, investor akan lari. Kalau ngurus izin cepat, ini cepat, ini cepat, itu investor akan masuk, nanti orang-orang pada bisa kerja, nggak nganggur. Mayoritas pelajar, mahasiswa ekonomi atau mahasiswa Indonesia selesai S1 rata-rata mencari kerja, keliling muter terus bawa map. Itu nggak bisa menciptakan kerjaan. Ini ada yang kuliah di sini, ini nggak usah nyari kerjaan tapi menciptakan kerja gimana?
Coba kalau Anda kerja itu paling gajinya 3 juta, Anda jualan kopi 10 cangkir saja itu sudah sama itu sama jualan, sama kerja yang gajinya 3 juta sebulan. Itu. Yang ketiga, salitan toba'i'un nas wa uslubi tafkirihim. Wa toba'i'un nasi bermula karakter manusia wa uslubi tafkirihim dan model cara berpikirnya. Wa uslubi tafkirihim dan cara berpikirnya nas fi kulli mujtama'in dalam tiap-tiap masyarakat dia bermula toba'i'un nas wa uslubi tafkirihim itu natajuduru fihi, itu natajuduru fi hasil produksi keadaannya, hasil produksi keadaannya wa tatawurihi dan hasil perkembangannya al-iktisodi secara ekonomi. Karakter orang, nih karakter orang itu senang sodakoh atau tidak senang sodakoh, senang memberi atau tidak senang memberi, itu sesungguhnya menunjukkan tingkat ekonominya orang. Loh, tingkat ekonominya orang miskin semua, dimintain sodako, hadirin hadirat ini mau bangun pondok, ceprit 1000 alhamdulillah. Itu karena pada nggak belajar sungguh-sungguh umat Islamnya. Yang di pondok sepertiga kita fikih itu belajar ekonomi tapi nggak sungguh-sungguh juga. Karena apa? Belajarnya cuma bab toharoh terus selesai. Itu. Nah ini karakter manusia dan cara berpikirnya dalam masyarakat adalah sebuah hasil produksi keadaannya. Ada dibikinin undang-undang pada demo, Kenapa pada demo? Ya karena menganggap undang-undang itu adalah merugikan dia. Entah itu udah dipelajari, udah dibaca atau belum undang-undangnya, pokoknya dianggap merugikan demo. Orang harus realistis, kalau demo itu juga boleh, karena NU juga demo. Ya demonya NU akan mengajukan ke uji materi di MK. Itu kan demo juga, tapi demo yang bermartabat. Nah, NU begitu kalau nggak setuju. Nah, tapi keadaan masyarakat kayak gitu yang demonya masih bakar-bakar, nah, itu menunjukkan tingkatan masyarakatnya kayak gitu, anarkis. Jadi menunjukkan nata judul fihi watatawurihi, tingkatnya memang segitu. Nah, ke depan demo segede-gedenya apa saja silakan boleh, tapi ya jangan merusak. Itu baru top itu. Kalau bisa presidennya juga nggak perlu didemo, dikerdipin mata sudah paham maksudnya apa. DPR-nya juga nggak usah tambung-tambung amat, nggak perlu didemo orang banyak, cuma ditulis artikel di koran, mikir. Nah itu ke depan kayak gitu orang hidup itu baru top itu. Itu nomor 3, bahwa toba'i'un nas wa uslubi tafkirihim, karakter manusia dan cara berpikirnya fi kulli mujtama, di setiap-tiap masyarakat adalah itu menunjukkan nata judhurufihi wa tatawurihi al-iktisodi,
itu menunjukkan hasil produksi zamannya dan perkembangan ekonomi. Jadi ekonomi suatu bangsa itu naik tinggi, itu kelihatan akan membentuk karakter bangsa itu, akan terbentuk karakternya. Coba yuk lihat saja. Ada makanan di meja, lihat. Ini kelompok orang kaya-kaya, ini kelompok orang miskin-miskin. Anda bedakan. Itu akan kelihatan cara ngambil makannya, cara ngambil piringnya, cara ngambil nasinya, dan lauknya. Udah ketahuan itu. Udah ketahuan. Baru ngelihat cara makan saja udah ketahuan itu. Cara ngambil makanan di satu prasmanan udah ketahuan. Jadi toba'i'un nas wa uslubi tafkirihim fukul mujtama hiya nataju durufihi. Ini nomor 3. Nomor 4, irtiqaul insan madian wa ruhian rohnun birtiqa'i halatihil iktisadiyah. Irtiqaul insani bermula kemajuan manusia madian secara materi, waruhian dan secara rohani, kemajuan seseorang secara material dan spiritual, itu rohnun, tergantung birtiko ihalatihi dengan keadaan kemajuannya al-iktisadiyah secara ekonomi. Jadi kemajuan materi dan rohani itu tergantung kepada kemajuan ekonominya. Jadi orang itu kelihatan berwibawa atau tidak berwibawa itu tergantung pada tingkat ekonominya dia. Udah kayak gitu, dari performan, dari jalan, dari minyak wangi saja udah beda. Udahlah, udah beda itu. Minyak wanginya pembayar zakat sama minyak wanginya penguber-nguber zakat beda baunya. Kayak gitu. Jadi irtiqaul insan madian wa ruhian rohnun birtiqai halati. Al-far'ul awal bermula cabang yang pertama. Itu jadi kita akan menjelaskan 4 hal dalam kaitannya ahamiyatu dirasatil iktisadiyah. Satu persatu kita bahas. Yang pertama, an-nasyatul iktisadi, kegiatan ekonomi wa bermula nasat, itu nasyatul asasi, kegiatan yang sangat penting, kegiatan yang pokok, wal ghalib, dan kegiatan yang dominan. Kegiatan yang penting, primer, wal ghalib, dan dominan fi hayatil basar, dalam kehidupan manusia. 1. Turja'u ahamiyatu dirasat al-iktisadiyah ila annan nasat al-iktisadi huwa an-nasat al-asasi wal ghalib fi hayatil basar. Turja'u dikembalikan apa ahamiyatu dirasat, pentingnya studi, ahamiyatu dirasat al-iktisadiyah, pentingnya economic study, ila annan nasat, pada annan nasat al-iktisadi,
kegiatan ekonomi wa bermula nasatul iktisad itu an-nasat al-asasi, kegiatan yang primer dominan fi hayatil basar, dalam kehidupan manusia. Yang kedua, wa idza kunna nusallimu bi ahammiyatil amilil madi wa ghalabatihi fil hayati wa anal iktisad huwa amilun ra'isiyun fi taujihihi harakatit tarikh. Wa idza kunna, dan ketika ada siapa kita itu nusalimu, jika kita menyadari, nusalimu menyadari biahamiyatil amilil madi, dengan pentingnya faktor material, dengan pentingnya faktor material, wa ghalabatihi, dan keunggulannya, wa ghalabati, dan keunggulannya fil hayati, dalam kehidupan. Wa anal iktisad, sesungguhnya ekonomi wa bermula iktisad itu amilun ra'isiyun, itu amilun ra'isiyun, faktor kunci. Amilun ra'isiyun, faktor kunci di taujihi harakatit tarikh, dalam menanggapi faktor sejarah. Fi taujihi harakatit tarikh, dalam menanggapi faktor sejarah, kegiatan sejarah. Illa annana, kecuali kita itu la nusallimu, jika kita tidak menyadari bi anal masalih al-madiyah, sesungguhnya kepentingan kemaslahatan materi, ia bermula kemaslahatan materi wahdaha, sendirinya kemaslahatan materi, alati tasirul insan, alati tasiru, yang mendorong apa kemaslahatan materi, al insana, pada manusia. Wal wa anal iktisoda, sesungguhnya ekonomi wa bermula ekonomi itu miftahut tarikh, kuncinya tarikh, sejarah. Jadi kamu mau punya sejarah atau tidak tergantung ekonomimu, wis ngono ae wis. Orang yang punya sejarah-sejarah karena ekonominya bagus. Ada Borobudur, berarti ada sejarah yang bikin Borobudur. Ada pesantren Lirboyo, karena ada sejarah ekonominya pesantren Lirboyo dari kecil sampai besar. Ada pesantren Tebu Ireng, ya ada sejarah ekonominya pesantren Tebu Ireng. Ada pesantren Gontor, ya ada sejarah ekonominya pesantren Gontor. Itu dengan segenap cabang-cabangnya. Nah, yang pinter, yang cerdas, ekonominya bagus, cabangnya banyak. Itu. Bal ana hunaka masalih, bal ana hunaka, tetapi sesungguhnya di sana masalih wa awamil, ada kemaslahatan, wa amil, dan ada faktor-faktor ukhra yang lain. Tetapi di sana ada faktor-faktor dan kemaslahatan yang lain. Kotakunu adabiyah, au diniyah, au nafsiyah. Kotakunu terkadang ada awamil, faktor-faktor, kadang itu adabiyatan, berupa adabiyah, berupa sastra, culture, audinia atau agama, atau nafsiyah atau psikologi, nafsiyah atau psikologi lahirihi. Falaisa tidak ada, falaisa tidak ada bil hubusi wahdahu, bil hubusi wahdihi,
Tidak ada dengan rotinya itu sendiri Yahya hidup. Siapal insanu manusia, walaisa, dan tidak ada litarik untuk sebuah history sejarah apa miftahun wahid, satu kunci. Jadi kegiatan ekonomi yang membawa orang itu punya sejarah besar atau sejarah kecil itu tidak hanya karena satu faktor saja, si A anaknya ini, tidak. Wah, karena si A anaknya mantan presiden ya jadi kayak gini, tidak. Oh, karena si B mantan anak raja, tidak. Jadi jangan orang terprovok hanya karena dia jadi orang hebat, karena anaknya orang hebat, belum tentu. Itu. Oh, Pak Presiden Jokowi aja orang Solo. Orang Solo itu nggak pernah ada orang menyangka dia mau jadi presiden. Nah, jadi orang hebat dalam hal ekonomi itu tidak hanya dipengaruhi oleh awamil satu, faktor satu tidak, tapi banyak yang mempengaruhi. Awamil ukhro bisa berupa adabiyah, au diniyah, au nafsiyah. Tidak sekedar satu potong roti itu bisa menghidupkan manusia. Itu sama kata-kata itu. Orang hidup tidak hanya cukup satu potong roti. Tidak sekedar satu potong roti bisa ngidupin manusia. Itu otak harus mikirnya gitu. Walaisa litarik mafatih wahid. Dalam sebuah sejarah itu tidak ada, kuncinya tidak hanya satu. Ada waqad izdadat, inilah waqad izdadat, sungguh telah berkembang apa ahamiyatud dirosat, pentingnya studi, apa ahamiyatud dirosat al-iktisadiyah, pentingnya economic study. Tabaan karena mengikuti litatawuri asalibil intaji, pada pengembangan metode produksi, pada pengembangan metode atau cara produksi. Jadi ekonomi bisa dilihat dari metodenya produksi. Itu. Ini kita ngelihat orang Jawa bikin pintu diukir, dia pakai tatak gini, tuk. Satu pintu 3 hari belum selesai. Nah sekarang ngukir pintu itu seperti ngukir dibikin dalam komputer, teknologinya tinggal ditaruh di atasnya pintu kayu itu, batiknya kayak batik ngeprint, bikin ukir-ukirannya udah kayak ngeprint, diklek sekali orang yang petenceng sambil ngeliatin 5 menit sudah jadi ukir-ukiran sesuai print, sesuai desain yang ada di komputer. Kemajuan ekonomi sebuah negara itu bisa dilihat dari kemajuan alat produksinya. Itu. Loh, alat produksinya nanam jagung pakai nyangkul kayak gini, cuk. Itu berapa? Makanya jadi import terus. Sudah tahu di Indonesia lahannya luas, Pak Presiden, kok masih import pangan? Itu kebacut, Pak Presiden. Lahan luas masih import pangan, kebacut, Pak Presiden.
pantai jutaan kilo penghasil garam, tapi masih ngimpor garam, itu kebacut Pak Presiden. Itu ini. Jadi orang maju itu bisa dilihat cara berpikirnya dari sini. Itu, ini ngerti ini. Ahamiyatud dirasat al-iqtisadiyah tabaan bitatawuri asali bil intaji. Ini bisa dilihat dari kemajuan cara produksi. Kemajuan cara produksi itu. Sekarang pertanian aja. Kenapa impor terus? Beras impor, jagung impor, kedelai impor. Luas tanahnya. Kenapa Amerika bisa ekspor kedelai? Amerika bisa ekspor. Thailand bisa ekspor beras, Cina bisa ekspor jeruk, jeruk saja impor di sini. Karena kurang dipikirkan, apanya yang kurang dipikirkan? Yang kurang dipikirkannya adalah tatawuri asali bil intaji. Ini perkembangan alat produksinya. Waktisa innasyatil iktisodi, dan luasnya aktivitas ekonomi. Luasnya aktivitas ekonomi. Nih, saya datang ke pertanian Amerika dan saya datang ke pertanian Rusia. Itu satu keluarga, suami istri naik dosor yang tinggi, bajunya rapi, makanannya dibawa, dengan punya di sawah itu ada sapinya 1000. Dia nyangkulnya itu, cangkulnya lebarnya itu 10 meter. Lebarnya cangkul 10 meter. Suami istri sambil naik mesin itu nyangkul 100 hektar itu cuma berapa jam? 10 meter tuh. Balik lagi, 100 hektar itu cuma jam. Di Indonesia nyangkul ceklik, ceklik. Pak Presiden nggak malu itu, kayak gitu itu. Heran saya itu. Pak Presiden tidak malu. Petani Indonesia nyangkulnya pakai 2 tangan, ceklik 1. Nggak malu presidennya. Dibandingkan dengan petani Amerika, Rusia, saya udah kelilingi. Jadi kemajuan seseorang bisa dilihat dari alat produksi. Ini. Nah, ketika manen, nih, zaman dulu manen kita nih, manen pari pakai ani-ani, teklik, 1 teklik, ya kan? Manen kedelai dicabutin satu-satu, wah sininya babak belur. Itu di Rusia sama di Amerika, manen kedelai ya 10 meter itu alatnya. Itu keluar sudah jadi kedelai. Manen padi di sini diarit satu-satu, lihat aja itu, satu orang ngarit pakai arit, di PK tuh digebukin kayak gini, buk. Nah, terus berapa produksi begitu? Pak Presiden Jokowi lihat itu, bahwa kemajuan ekonomi itu bisa dilihat dari alat produksinya. Fama, bermula sesuatu as-sara ad-dauli al-qa'im bainal kutlataini as-syarqiyah wal ghurbiyah illa sor'an iktisadiyah. Fama as-sara'u, fama bermula hal-hal
As-sora'u ad-dauli bermula konflik internasional, al-qaim yang terjadi konflik internasional, bainal kutlataini antara dua blok negara, dua blok al-syarqiyah, blok timur, wal ghorbiyah dan blok barat, illa sor'an iktisodian, itu kecuali hanya sebuah konflik ekonomi. Adanya konflik di dunia ini yang disebut dengan konflik barat dan konflik timur, konflik Amerika dan Cina, itu tidak lain adalah konflik tentang ekonomi. Udah, itu konflik tentang ekonomi. Wama dan bermula hal-hal ahdasa yang terjadi wama ahdatsal alam al-an, dan apa-apa yang terjadi di dalam dunia al-an sekarang. Waduhuli Auruba wal Yapan, dan masuknya Eropa dan Yapan, Jepang, Wasin dan Cina masuk pada hal batas soroi, masuk pada hal batas soroi, arena konflik, illa natijah, itu kecuali hanya sebuah hasil illa natijah terjadi maka natiha, hanya kecuali sebagai hasil mendapatkan kembali posisinya al-iktisodiyah di bidang ekonomi, masalah ekonomi. Jadi konflik antar dunia, antar negara itu backgroundnya pasti ekonomi. Wama bermula hal-hal, wama muskilatul alam as-salis, dan hal-hal problem dunia ketiga mumatsalan, seperti halnya fidauli Asia, di negara Asia, wa Afrikia dan negara Afrika, wa Amerika Latinia dan Amerika Latin, illa muskilatat takhalluk iktisodi, kecuali hanya masalah keterbelakangan ekonomi. Jadi ada negara dianggap negara terbelakang, negara tidak kurang bagus, itu hanya masalah takhalluful iktisodi, masalah keterbelakangan ekonomi. Wama asyughul asyagil li'alimil yaum illa mawdu'ut tanmiyatil iktisadi. Wama bermula hal-hal asyughlu syahil bermula wama syughlu syahil, tidak ada perhatian yang besar li alamil yaum, pada dunia saat ini, tidak ada perhatian yang besar pada dunia saat ini, illa mawdu'ut tanmiyah al-iktisadiyah, illa mawdu', kecuali judulnya adalah pengembangan, atau topiknya adalah pengembangan ekonomi. Jadi topik dunia apa saja yang besar itu topik pengembangan ekonomi. Anda mau punya sejarah besar atau tidak, ya kalau ekonominya bagus, ya lumayan lah, Anda masih bisa kuliah D3 di Universitas Nahdlatul Ulama NU Jakarta. Masih hebat lah dibanding tetangga-tetangga itu. Nah, tapi kadang doktrinnya kita-kita itu kalau orang-orang kita kadang-kadang untuk kebutuhan nyunati nanggap orkes dangdut gitu, dibandingkan dengan kebutuhan untuk bayar SPP, itu masih seneng nyunati nanggap orkes dangdut, duitnya digunakan untuk itu daripada untuk bayar SPP.
Itu sama saja, itu kamu daripada untuk bayar SPP, pikirannya masih lebih bagus untuk bayar bakso. Jadi orang itu kurang berpikir ahamiyahnya, mana yang paling penting. Kalau Anda ingin jadi orang hebat, ciptakan mana yang penting, itu diutamakan dulu. Dalam segala hidup yang paling penting adalah ekonominya. Allah betul sudah ngasih spek rezekinya kepada makhluk-makhluknya, tapi itu semua adalah ada mubrom, wairu mubrom takdirnya itu. Ada relation with activities, dengan kegiatannya, dengan usahanya, dengan relasinya. Relasi Anda siapa, hubungan Anda siapa, network Anda siapa. Ini tentang ekonomi begitu. Hadis-hadis ekonomi banyak sekali, kemarin sudah disampaikan. Harta yang baik adalah hartanya orang yang soleh. Sebaik-baiknya orang kaya adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orangnya beragama bagus, orang kaya raya, sedekahnya banyak, bisa bayar pajak yang banyak. Itu kenapa umat Islam jadi miskin-miskin? Lihat tuh, yang kaya nomor 1 sampai 10 ada enggak umat Islamnya dari 250 juta. Karena Anda itu kelar-kelar gak pernah mikir yang baik sih. Jangan takut, niatnya bayar pajak sebesar-besarnya. Niatnya jadi orang pembayar zakat yang paling besar. Itu kayak gitu niatnya. Al-far'u tsani an-nudumil qanuniyah fi kulli mujtama'iyya walidatu dhurufihi wa tatawwurihi al-iktisadi. Ini kajian yang akan datang, yaitu kajian yang ke 36 besok, tentang an-nuzum al-qanuniyah fi kulli mujtama' hiya walidatu dhurufi wa tatawwuri wal iktisadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.